Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat sidang jamaah tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu saja saya mengajak kepada kita semua, mari senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ke-14 di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa hadir kembali di rumah Allah ini, di masjid yang sama-sama kita cintai. Salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita panuti dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-14. Hampir sehari lagi kita masuk pertengahan. Masih kuat? Masih kuat puasa? Masih semangat? Masih puasa? Masih? Saya sudah tidak puasa, sudah buka tadi. Bapak ibu saudaraku, malam ini yang diamanahkan kepada saya adalah tema tentang keutamaan solat berjamaah. Sebagaimana yang kita pahami bersama, solat adalah amalan pertama yang akan disidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah min amalihi shalah. Itu kata Nabi. Amal pertama yang dihisab di hari kemudian nanti adalah amalan solat. Apabila solatnya diterima, maka seluruh amalan-amalan yang lain, puasanya, zakatnya, hajinya, semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila solatnya bermasalah, solatnya ditolak, maka seluruh amalan-amalan yang lain ikut menjadi hancur. Oleh karena itu, karena ini menjadi persoalan utama, maka mesti kita memberikan perhatian lebih utama terhadap solat ini. Karena as-salatu imaduddin, solat ini tiang agama. Namun demikian saudaraku, di dalam surah Al-Maun, Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang orang ada yang solat tapi celaka. Fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang solat. Allahu Akbar. Ada orang solat tapi celaka. Siapa mereka, Pak? Salah satu diantaranya kata Al-Quran, alladzina hum an solatihim sahun, mereka yang lalai dalam solatnya, bermain-main. Tafsir para ulama kita sebagian menyampaikan bahwa yang dimaksud bermain-main di sinilah mempermainkan waktu solat. Jadi mereka solat itu menurut selera. Sementara Nabi sudah menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Bagaimana caranya Nabi solat? Salah satu diantaranya menurut kesepakatan para ulama adalah as-salatu ala waqtiha, solat tepat waktu. Bagaimana caranya solat tepat waktu? Cara yang paling mulia, paling efektif, paling afdal adalah berjamaah. Salat berjamaah di masjid adalah amalan yang paling luar biasa, afdal, paling utama, mengatasi salat tepat waktu. Di samping pahalanya luar biasa, karena kata Nabi, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajat. Salat berjamaah itu lebih utama dibanding salat sendiri senilai 27 derajat. Sementara satu derajat itu kita tidak tahu berapa besarnya, itu yang namanya satu derajat. 27 derajat perbedaannya kita sholat di rumah dengan di masjid berjamaah. Pak, kalau misalnya saya berjamaah di rumah, apakah sama?
Kalau dari sisi pahala derajatnya, karena di sini tidak dijelaskan di hadis ini bahwa di masjid atau di rumah sama, tapi ada pahala yang dahsyat yang didapatkan orang yang berjamaah di masjid yang tidak didapatkan oleh orang yang berjamaah di rumah. Meskipun dia sholat berjamaah dengan istrinya, dengan anaknya, tapi ada yang tidak dia dapatkan. Apa itu? Nih, dengarkan kata Nabi, man raha ila masjidil jamaah fa khatwatun tamhu sayyi'ah wa khatwatun tuktalabu hasana zahiban wa raji'a. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid berjamaah, di hadisnya komplit nih, dijelaskan tujuannya, dijelaskan apa yang dilakukan ke masjid berjamaah, karena ada juga orang yang ke masjid ngambil sendal. Ini jelas, barang siapa yang ke masjid langkahkan kakinya untuk sholat berjamaah, fa khatwatun tamhu sayyi'ah, langkah pertamanya menghapuskan dosa untuknya, wa khatwatun tuktalabu hasanah, langkah berikutnya mendapatkan pahala hasanah, zahiban wa raji'a, baik pada saat dia berangkat ke masjid maupun saat dia kembali ke rumah. Bayangkan Pak, kalau rumahnya Bapak di Kajang, lalu sholatnya di Islamic Center, waduh, berapa ribu langkah itu. Atau misalnya rumahnya di depan, dekat sini, dekat Teko lah, ke Islamic Center, anggaplah 500 langkah. Begitu mau naik di masjid, turun dulu, muter-muter di taman. Oh, berapa tuh tambahannya? Iya kan? Langkah-langkah kakinya itu dihitung. Ini tidak didapatkan orang yang sholat berjamaah walaupun berjamaah di rumah, tidak dapat ya. Masuk ke masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ini tidak didapatkan orang di rumah. Masuk di masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, tidak dapat orang yang sholat berjamaah di rumah, pahalanya besar. Kemudian duduk-duduknya orang di dalam masjid menanti datangnya sholat berjamaah dihitung sebagai pahala sholat, kata Nabi. Allahu Akbar. Misalnya Bapak datang maghrib nih, sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, selesai itu duduk berzikir menanti datangnya waktu maghrib. Duduk-duduknya itu dihitung sebagai pahala sholat. Ini di rumah tidak didapatkan ini. Luar biasa keutamaannya ini. Apalagi keutamaan sholat berjamaah. Salah satu dari 7 golongan yang dilindungi di padang mahsyar langsung oleh Allah adalah, kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan manusia yang di padang mahsyar nanti akan dilindungi langsung oleh Allah di bawah terik matahari yang membakar itu, tanpa ada perlindungan lain selain perlindungan Allah. 7 golongan, salah satu diantaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang-orang yang mempunyai keterikatan batin dengan masjid, orang yang cinta masjid, orang yang senang ke masjid, dilindungi langsung oleh Allah. Tidak bisa kita bayangkan Pak, ketika kita berada di bawah terik matahari padang mahsyar itu, kata Nabi, tudana syamsu yaumal qiyamati hatta takuna minhum kamiqdari mil. Nanti di hari kiamat matahari akan didekatkan oleh Allah dengan jarak 1 mil saja, kata Nabi. Dengan sebuah perbandingan, saat ini kita hidup di bumi, jarak bumi dengan matahari 149,6 juta kilometer. Allahu Akbar. Sebuah jarak yang teramat jauh, tapi panasnya luar biasa. Di tengah terik matahari jam 1 siang misalnya, kita berdiri di jalan, itu panasnya luar biasa, padahal jaraknya sangat jauh. Kalau kita berjalan dengan sebuah pesawat berkecepatan 10.000 km per jam, maka saudara akan sampai di matahari dalam waktu 1 tahun 8 bulan, lebih sedikit 20 bulan lebih, baru bisa sampai di matahari. Bayangkan di padang mahsyar nanti, jaraknya 1 mil saja. 1 mil itu 1,6 kilometer Pak, dekat sekali. Sampai kata Nabi, ada orang yang mengalir keringatnya sampai di mata kakinya saking panasnya, ada orang yang berkeringat sampai di lututnya, ada orang yang berkeringat sampai di pusatnya, ada orang yang sampai di lehernya keringatnya mengalir, bahkan ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, sementara orang yang di sampingnya tidak apa-apa.
tergantung dari amalnya ketika di dunia. Nah, salah satu orang yang dilindungi saat itu adalah mereka yang punya keterikatan batin dengan masjid, senang berjamaah di masjid, rindu hatinya kepada masjid. Setiap dia keluar dari masjid, rindu ingin kembali lagi ke masjid. Masya Allah, akan mendapatkan keutamaan di padang mahsyar nanti. Lalu apalagi keutamaannya? Selesai orang disidang di padang mahsyar, setiap manusia akan bergerak menuju sebuah jembatan yang sangat panjang dan sangat licin, namanya jembatan Sirat, jembatan penyeberangan dari alam mahsyar menuju surga melalui neraka di bawahnya. Jadi kalau ibarat kita manusia di padang mahsyar, surga, neraka di bawah, siratnya di atas sini. Orang setiap kita ini akan melewati sirat itu. Ada orang yang melewati sirat seperti orang yang berjalan kaki biasa. Ada orang yang sambil merangkak. Ada orang yang sambil makalolo, kata UGE. Ada orang yang seperti berlari-lari kecil. Yang luar biasa, kata Nabi, ada yang paling dahsyat lewat di atas sirat. Siapa mereka? Yamurru ala siratikal barqil khatif. Ada nanti di padang mahsyar itu yang diperjalankan di atas sirat dengan kecepatan kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyambar. Set, letuk sidiliweng. Masya Allah. Siapa ini? Mereka yang menjaga solat fardu 5 waktunya dengan berjamaah di masjid. Menjaga solat fardunya 5 waktu berjamaah di masjid, istiqomah sampai akhir hayatnya. Nanti di padang mahsyar begitu dia lewat, seperti kilat yang menyambar, set, letuk sidiliweng. Jadi matuk mereka tu Pak Cabil atau set, dia awet tepah. Kenapa? Si tampi masih gitu, tapi makutu. Biasa mau warna tegelek na masih gitu tunis seng. Karena tidak pernah ke masjid. Baru kalau meninggal maunya disolati di masjid. Keliru. Jadi mumpung masih hidup, solatlah di masjid. Jangan sampai udah mati baru ke masjid. Kan ada orang yang berjamaah begitu. Si pala-pala berjamaah tepat langsung diolona imangi. Liwat tosi kencana. Apalagi keutamaan solat berjamaah? Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'ati. Barang siapa yang berjamaah selama 40 hari berturut-turut, yudrikut takbiratal ula, dia tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, artinya dia bukan masbuk, kutibat lahu bara'atan, dicatat baginya dibebaskan dari 2 hal, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, dibebaskan dari api neraka dan terbebas dari sifat-sifat nifaq, munafik. Siapa yang solat berjamaah 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, artinya dia ikut imam dari awal 40 hari lamanya berturut-turut, maka dibebaskan dia dari 2 hal, bebas dari api neraka, bebas dari sifat-sifat munafik. Kecil 40 hari ini Pak. Bayangkan orang tua kita di sini banyak yang sudah puluhan tahun yang lalu sudah berjamaah di masjid, dia jaga solatnya istiqomah. Kenapa? Karena orientasinya memang akhirat. Dia ingin dilindungi di padang mahsyar, dia ingin lewat di atas sirat kecepatan kalbarkil khatib, dia ingin mendapatkan keutamaan masuk surga. Karena salah satu pintu surga nanti namanya adalah babus sholat. Ada satu pintu surga dari 8 itu namanya pintu solat. Orang yang senang, gemar menjaga solat fardu berjamaahnya, nanti dia masuk surga lewat pintu itu. Dipanggil, saudaraku fulan, masuk sini, kalian orang yang rajin menjaga solat. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat efektif belajar berjamaah. Biasanya orang yang makutu sekalipun kalau musim tarwih datang Pak ke masjid. Betul lah benar. Mau piko ke kutuna, ko matama ulan ramalange, datang dia ke masjid berjamaah walaupun hanya 2 malam. Ya kan? Ini buktinya, ini awalnya enggak begini nih Islamic Center. Sekarang sudah banyak kemajuan. Safnya maju. Bahkan kemarin malam saya ceramah, ada salah satu masjid saya datangi ceramah, tinggal 1 saf setengah.
Jadi sekarang ini begitu masuk malam 15 ke atas, memang biasanya rata-rata mesti begitu. Rata-rata mesti sudah kembali ke habitat aslinya. Jadi penduduk aslinya itu. Yang tadinya peserta euforia, peserta ikut meramaikan, itu sudah mulai luntur. Maka kita berniat, saudaraku semua yang sempat hari malam ini, tanamkan niat yang kuat, berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkan hamba untuk terus hadir di masjid, bukan hanya bulan suci Ramadan, tapi sampai akhir hayat, istiqomah menjaga salat fardu 5 waktu. Insyaallah di bulan suci Ramadan ini kita minta dijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang memelihara salat fardu berjamaah kita 5 waktu. Kesimpulan kita pada kesempatan malam hari ini, pertama, bahwa salat adalah amalan yang pertama dihisab. Maka mari kita benar-benar memberikan perhatian yang luar biasa kepada solat, agar jangan sampai solat kita ini termasuk solatnya orang-orang yang celaka. Kedua, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, berusahalah semaksimal mungkin untuk berjamaah di masjid. Jangan pernah bermain-main, karena Nabi ditanya, ahabu amali indallah ya Rasulullah, ya Rasul, apa amal yang paling dicintai Allah? Pertama kata beliau, as-salatu ala waktiha, solat tepat waktu. Dua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Tiga amal yang paling dicintai Allah, ternyata nomor satunya adalah as-salatu ala waktiha. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang berjamaah, mampu menjaga solat berjamaah kita sampai akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.